sesatkan di dalam kebenaran. Engkau sanggup sedalam, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, tahu engkau sanggup bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, di dalam kebenaran, ku tahu engkau sanggup bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, tahu engkau sanggup bersama. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Kita masuk tahun 2026 dengan semangat baru. Haleluya. Tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai apa saja yang telah kita tabur. Amin. Amin. Tetap semangat, Haleluya. menaburlah, maka engkau pasti akan menuai. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul sama-sama di tempat ini. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Sebelum itu mari saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, untuk kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami mau menyatukan setiap hati kami. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau saja yang layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Pujian kami Tuhan, terimalah penyembahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Penyertaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Yesus. Sampai detik ini Tuhan kami masih merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik kepada setiap kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan. Amin Yesus. Yes Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama Yesus. Tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari Bapak Ibu semuanya lebih dalam lagi katakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun biarlah kasih-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Yes Tuhan, tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana.
Biarlah penyertaan-Mu selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Yes Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biarlah lagu ini menjadi doa. Sampai detik ini kami masih merasakan Tuhan pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Dan Kau selalu menolong setiap kami Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Shikarabaya labaya 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 labaya. Shikaralalalala labaya 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 shikarada. Pengharapanku sampai detik ini ku melihat nyataanmu sempurna sampai selamanya Kau leluhur.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikarapayala payala paya shikireda kayala. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes Tuhan. Harapanku takkan hilang, hanya padamu saja Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Kami mau bawa hidup kami untuk terus bersamamu Yesus. Masuk dalam setiap hidup kami Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Oh selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau mengikut Engkau. Haleluya, haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, selamanya Yesus, haleluya, haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan iman katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sekali Yesus, Tuhan, selamanya Yesus. Ini janji setiap kami Tuhan. Harapanku, karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersama dengan-Mu Tuhan, pertolongan demi pertolongan Kau sediakan untuk setiap kami. Sembah, 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 sembah Dia. Oh Yesus. Namanya
Tuhan, di belakang salib-Mu Yesus, kami mau datang dengan ketulusan hati kami. Kami mau ngobrol Tuhan dengan Engkau. Kami mau berkomunikasi lebih lagi dengan Engkau. Lebih dekat lagi Tuhan, lebih dekat. Penyertaanmu sempurna Tuhan. Thank you. Kuasa-Mu dahsyat Yesus. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu dahsyat Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Ada kata selain kami menyembah Engkau Tuhan, selain kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Saya undang Bapak Ibu berdiri dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dan pujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian.
Kami bersyukur Tuhan, waktu yang sangat indah untuk kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga tidak satupun dari kami yang hanya menjadi pendengar. Tapi Roh Kudus Engkau menolong kami untuk kami setia melakukan firman-Mu. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Ya sudah tanggal berapa ini? 15 ya? 15 ya, meskipun sudah tanggal 15 tetaplah saya menyampaikan selamat tahun baru ya. Wes lewat ya. Tapi punya cerita di tahun-tahun kemarin ya. Saya juga di penghujung tahun kemarin punya cerita unik ya. Ya meskipun tidak ada kaitannya dengan yang akan saya khotbahkan, tapi setidaknya beri saya waktu sedikit untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi saya bersama keluarga pergi ke sebuah kota. Coba saudara bisa tebak, kota ini paling enak kalau kita makan sate buntel. Kota apa yuk? Wah pinter, saudara dapat sate buntel ya, kalau beli. Nah kita ke sana, saya menginap di sebuah hotel, di lantai ya cukup atas ya. Nah terus masuk hotel itu check-in kan jam 2, ya harusnya jam 2 siang. Saya sampai sana jam 3, saya pikir tidak apa-apalah telat, pasti langsung masuk gitu ya. Ternyata begitu saya sampai sana, maaf Pak, kamarnya belum siap. Loh, kok belum siap? Saya capek loh ini. Sebentar Pak, ya tunggu sebentar, kita sedang bereskan, kita sedang bersihkan. Waduh, kok enggak bisa ya, kok nunggu? Ya sudahlah, saya tunggu begitu ya. Lalu setengah 4, saya tanya lagi, gimana belum? Belum, loh saya mau marah tapi kok yo enggak gimana ya, sudah capek diam aja saya. Gini loh, saya ini harusnya kan hotel check-in-nya jam berapa? Normalnya, aturannya begitu. Ini sudah setengah 4 loh, kok belum bisa masuk? Iya Pak sebentar mohon maaf. Aduh saya capek, saya bilang begitu ya. Saya enggak marah-marah, saya enggak jadi Hulk ya. Saudara Hulk, Avengers Hulk. Sampai kira-kira jam 4 kurang 10, saya tanya lagi, belum Pak, waduh ya apa ini? Terus tiba-tiba dari resepsionisnya bilang, Pak kamarnya belum siap. Nah ini saudaraku ya, orang kalau sabar itu pasti indah. Sabar itu percaya saudara? Belum tentu saudara. Karena sabar itu laki-laki, indah itu perempuan. Ya sabar itu indah, wes untung saya enggak ngamuk-ngamuk, saya diberi gini, Pak kamarnya belum siap tapi ini ada kamar yang lebih. Jadi kamar saya diberi kamar, di-upgrade kamarnya. Ya saya sama istri dapat kamar itu yang view-nya bagus. Sehingga waktu 31 Desember kita nginep di situ, begitu buka jendelanya view bagus, wah dia seneng ya, mesem, istri saya seneng, mesem, apalagi waktu tutup tahun itu ada kembang api kan, wah dardur, seneng dia mesem, waduh puji Tuhan di-upgrade ya, untung itu masih view-nya aja. Coba kalau Tuhan di-upgrade lagi, kamarnya diperluas, ada bathtubnya, wah tempatnya lebih bagus lagi, wah dia enggak hanya mesem, bisa salto dia. Gitu. Oke, dan itu berkat saya di penghujung tahun ya. Nah, oke, saya masuk ke dalam khotbah saya ya. Bunga-bunga cantik dan menawan. Nah, untuk kali ini, saudara nikmati aja ya, enggak usah tanya artinya, dengarkan aja ya. Bunga-bunga cantik dan menawan, bermekaran di atas dahan, yang siap dengar firman, tepuk tangan bagi Tuhan. Ke pasar membeli buah koeni, ketemu Sakeus si pemungut cukai. Tema khotbah malam ini, musim menabur, musim ini ya, yuk kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6. Oh, ini bukanya di PPT ya? Di PowerPoint, bukan? Oh, oke kok tulisannya, padahal tadi di rumah sudah saya setting seret gitu ya, tapi enggak apa deh, tulisannya kok lompat. Mari kita, saudara kelihatan yang di belakang? Ayatnya? Oh ya, nah ini kelihatan ya. Oke yuk kita baca yuk, 1, 2, 3. Buru sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Inilah hukum tabur tuai. Ini kan tahun ini Bu Gembala memberikan tema tahun penuaian gitu ya. Yesus sendiri di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29, saya bacakan.
Markus pasal 4. Nah apa ya? Tayangkan ini aja. Yang belakang kelihatan ya? Enggak, saya tanya yang di depan ini loh. Yang belakang kelihatan? Kelihatan yang belakang, kelihatan tuh ya. Saya bacakan ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di mana? Di tanah. Jangan salah nabur ya. Jangan-jangan saudara tidak menuai karena saudara salah nabur. Bukan di tanah, ini jelas tertulis. Menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bilurnya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mudah mana menabur sama menuai? Menabur itu lebih susah. Kita lebih susah menanam pohon mangga daripada memetik buah mangga, betul ya? Karena itu menabur itu butuh effort, butuh sebuah perjuangan. Menabur itu gak heran banyak orang susah menabur. Kenapa? Karena menabur itu butuh pengorbanan. Karena itu ada sebuah peribahasa, saya mengatakan begini Bapak Ibu ya, kita ini disuruh gak enak dulu, menabur itu sesuatu yang gak enak, tapi nanti kita akan menuai yang enak. Tahu ya peribahasanya itu? Dulu kalau tidak salah, yang buat peribahasa ini, kok bisa dia buat peribahasa ini karena rindu. Rindu dengan gadis yang namanya Dian. Sehingga ada peribahasa mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketemu Dian. Nah itu, makanya dia berenang-renang ketemu Dian. Akhirnya ketemu Dian dia. Nah, berakit-rakit ke hulu, ada sesuatu yang susah loh menabur itu. Nggak gampang Bapak Ibu. Tapi, kita nggak usah bingung soal penuaian. Penuaian itu pasti ada, amin. Karena di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan, aku menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Soal penuaian, itu urusannya Tuhan. Masalahnya kita siap enggak untuk menuai. Kita siap enggak untuk menuai. Nah saya membagikan 2 hal saja malam ini ya, tentang menabur, menuai. Yang pertama, yuk kita belajar dari tumbuhan. Ya, kita belajar dari tumbuhan. Di sini ada yang suka tanam menanam? Ya, Mbala ya, suka tanam menanam ya. Yuk saya bacakan ya. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan 16. Dikatakan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam, ditabur, itu ditanam ya, di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menuai, ada buahnya, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita belajar yang pertama dari tumbuhan. Di sini disebutkan ada 2 tumbuhan, ada 2 tanaman ya, yaitu pertama pohon kurma. Siapa di sini pernah makan kurma? Ada rasanya gimana? Manis loh ya toh, semua bilang manis. Saya juga pernah tanya di jemaat sebuah gereja juga bilang manis gitu ya. Kok bisa? Padahal pohon kurma itu tinggal tumbuh di padang gurun, di tempat yang gersang. Bisa ditayangkan gambarnya. Ya, pohon kurma itu tinggalnya di tempat yang kering, panas. Kok bisa buahnya itu enak, nikmat, manis? Ternyata pohon kurma ini dia bisa memperoleh buah yang manis karena akarnya itu ditanam menembus sampai 200 meter di bawah permukaan tanah. Tinggi saya ini nggak sampai 2 meter tinggi saya. Nggak tahu di sini siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi? Toleh kanan kiri. Siapa? Berapa tingginya Pak Aryadi? 3 meter? Hah? Sampai 2 meter? Sampai 2 meter ya? Ya, kalau saya sih nggak sampai 2 meter ya. Pohon kurma bayangkan, 200 meter loh. 2 sekali ini. Kok bisa pohon kurma ini sampai 200 meter akarnya? Kok bisa? Nah, karena akar yang begitu dalam, akar itu kuat, membutuhkan proses yang berat.
Menanam biji kurma itu dibutuhkan ditanam 2-3 meter di tanah, di bawah tanah. Setelah ditanam 2-3 meter di bawah tanah, maka biji kurma itu ditimpa, ditindes, ditutup dengan batu-batu yang berat. Oke, nah begitu biji itu mulai tumbuh ke atas, waduh kehalang batu ini. Gak bisa dia kehalang batu yang berat. Maka dia untuk bertahan hidup, dia mulai merambatkan akarnya di bawah. Dia cari sumber mata air, saya cari makan ke bawah, terus sampai nemu sumber mata air makanan itu, maka dia mulai menyerapkan nutrisinya, dan begitu dia sudah mulai kuat, dia mulai mendongkrak batu-batu yang ada di atas. Didongkraklah sehingga dia mulai tumbuh tinggi, dan dia tidak akan goyah, kena angin, diterpa angin, bahkan mampu bertahan di tengah kekeringan. Sesuatu yang tidak mudah. Susah loh, sampai menembus ke bawah itu susah. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Hidup kita ini ibarat pohon kurma ya. Kita ini ibarat pohon kurma, hidup penuh tekanan, ya banyak masalah, tetaplah berakar di dalam Tuhan. Amin. Kita harus sanggup menghadapi persoalan kalau kita ditanam, ditabur di hadirat Tuhan. Tidak ada cara lain. Saya heran ya, ada orang yang punya masalah malah menjauh dari Tuhan. Saya tuh kok deket sama Yesus, deket sama Tuhan, tambah berat masalahku. Saya tak menjauh aja. Salah itu. Loh ada orang yang banyak masalah, malah menjauh. Ada masalah, enggak ada masalah. Kita harus ditabur di hadirat Tuhan. Makin masalahmu berat, makin sering setia datang doa malam. Datang ibadah minggu. Gak usah tunggu masalah datang. Terus datang. Itu menabur di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita tabur hari-hari ini? Kita harus menabur dalam doa, ibadah, penyembahan, pelayanan, jadi saksi Kristus. Nanti waktu menuai, wah itu, Tuhan punya waktunya. Waktu Tuhan pasti yang... Nah, coba saya mau tanya. Saudara yakin tahun ini ada penuaian? Saya tanya kedua kalinya. Saudara tahun ini pasti menuai? Maaf ya, gak tahu ini saya setelah ini diundang lagi apa enggak ya. Saya mau katakan begini, tahun ini belum tentu saudara menuai. Bingung ya, wah ini Bapak Bambangnya apa mana ya. Belum tentu saudara menuai. Kenapa? Karena tertulis di dalam kitab Bambang pasal 5, ada pantun yang mengatakan, ke alon-alon lihat pawai, ada grup band main seruling, gak menabur tapi mau menuai. Itu namanya maling. Betul atau betul? Lah enggak mau tahun lalu udah menabur. Tahun ini aku menuai. Oh pasti Bapak tahun nabur enggak mau menuai. Itu namanya maling. Waduh Pak Bambang biasanya guyon ini kok keras ya. Ya harus Bapak Ibu, jangan hanya maunya menuai. Kita harus menabur. Kalau misalnya, iya tahun kemarin saya kok kurang menabur di hadirat Tuhan. Awal tahun ini, ayo menabur di hadirat Tuhan. Supaya nanti pertengahan tahun, akhir tahun, saudara pasti menuai. Kalau apa? Menabur. Tadi saya lihat video pembuka Bapak Ibu Gembala. Ya, hampir aja. Saya tadi di rumah itu sedang ngetik, saya mau ketik ini deh, saya mau tampilkan gitu ya. Ternyata enggak jadi. Apa yang disebutkan Bu Gembala tadi, Bapak Ibu Gembala, itu yang saya ketik. Cuma enggak saya masukkan di slide PPT. Kata-kata Bu Gembala ini begini tadi. Yang menabur pasti menuai. Itu loh kalimatnya ada, betul Bu Gembala ya? Gitu tadi. Jadi yang enggak menabur, nah itu dia. Jadi ayo awal tahun ini, makanya saya katakan, apakah pasti menuai? Kalau menabur pasti menuai. Kalau enggak, namanya William Shakespeare mengatakan begini, William Shakespeare ya, engkau menyia-nyiakan waktu, dan sekarang waktu yang menyia-nyiakan engkau. Mungkin tahun-tahun kemarin kita malas-malas dan sebagainya ya, bukan urusanku itu, ya itu urusannya pelayan Tuhan. Hati-hati, kita akan menuai loh. Menuai apa? Ya menuai hal-hal yang tidak baik. Karena dikatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang pertama, belajar dari tumbuhan soal pohon kurma. Sekarang pohon aras.
Jadi pohon kurma itu pelajarannya kita ditabur di hadirat Tuhan. Supaya kuat. Kedepannya masa-masa sulit makin bertambah. Kalau kita tidak kuat di hadirat Tuhan, kita akan mudah terbawa angin. Mudah jatuh dalam dosa, mudah kena masalah, mudah hancur hidup kita. Yang kedua, pohon aras. Pohon aras itu lihat gambarnya Bapak Ibu. Pohon aras itu ternyata di zamannya perjanjian lama, Salomo memakai kayu-kayu pohon aras itu sebagai bangunan bait Allah. Gitu ya. Bangunannya bait Allah itu ada dalam 1 Raja-Raja. Nanti saudara bisa cek 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 sampai 6, lalu juga 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2, 3, lalu ayat 12. Itu bagaimana bait Allah dibangun berdirinya juga memakai kayu dari pohon aras. Pelajarannya apa? Gereja kokoh kalau jemaatnya seperti pohon aras, seperti kayu-kayu pohon aras. Seperti apakah itu jemaat yang dibutuhkan supaya gereja kuat? Yang pertama, Mazmur pasal 104 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian. Ayo kita baca yuk. Nah, itu yang Mazmur 104. 1, 2, 3. Kenyang pohon-pohon. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Kenyang pohon-pohon Tuhan. Pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Pohon aras itu berfungsi, bermanfaat. Burung-burung bertengger, memiliki sarang di situ. Senang dengan yang namanya pohon aras. Ya, jadi pelajaran pertama dari pohon aras itu, jemaat harus memiliki hidup yang bermanfaat. Bilang pada sebelah, ayo hidupmu bermanfaat. Ayo bilang pada sebelah, bermanfaat. Ya, di gereja ini, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bagaimana? Saya membayangkan ya, kalau gereja itu saling perhatian, saling peduli, saling tolong-menolong. Ya inilah pohon aras. Kalau saudara perhatikan kehidupan jemaat mula-mula dalam kisah para rasul, mereka itu care, mereka peduli, ibadahnya di rumah-rumah, mereka bisa saling tolong-menolong, mereka saling menguatkan. Nggak tahu kalau sekarang bagaimana. Tapi saya percaya gereja di tempat ini adalah gereja seperti pohon aras. Amin. Harus bermanfaat. Jangan menyerahkan semua kepada bugem, Pak Gem, pendeta. Jangan. Jemaat punya andil. Kita ini harus bermanfaat, saling tolong-menolong. Pelajaran kedua dari pohon aras. Nah, sebelum saya masuk di pelajaran kedua, saya mau tanya soal tolong-menolong. Masa kita kalah dengan binatang yang suka tolong-menolong? Tahu binatang apa? Tebak-tebakan ini, tahu nggak? Oh enggak, binatangnya enggak kecil ini. Binatangnya lumayan besar. Ada yang tahu? Hah? Gajah. Bukan. Binatang apa yang suka tolong-menolong? Apa Pak Yusa? Oh, bukan semut. Binatangnya enggak kecil ini, gede. Lumayan lah ya, meskipun enggak segede gajah, tapi binatang ini suka tolong-menolong. Waktu dia sendiri, waduh, dia suka menolong. Apalagi kalau banyak ya teman-temannya datang, dia suka tolong-menolong. Jarang ada di Indonesia. Enggak tahu binatang apa? Serigala. Itu kalau sendiri dia menolong. Kalau banyak temannya dia tolong-menolong. Gitu ya. Tolong-menolong dia ya. Kalau sendiri dia menolong gitu ya. Gitu ya. Nah, apa ya sedikit-sedikit. Ya tipis-tipis lah humornya ya, supaya tidak ngantuk ya. Pelajaran kedua dari pohon aras. Yang pertama, hidup bermanfaat. Yang kedua, pohon aras ini luar biasa. Dahan-dahan pohon aras yang berdekatan itu tumbuh bersama. Jadi pohon aras, ini gambarnya hanya satu. Tapi kalau ada dua pohon, terus dahannya ini berdekatan begini, dia akan tumbuh bersama. Bahkan, misalnya mati, maka yang dahannya ini bisa ditopang oleh pohon yang hidup. Inilah pelajaran bahwa kita perlu menabur di dalam hal apa Bapak Ibu? Menggambarkan bahwa jemaat harus ada unity, kesatuan, jangan perpecahan.
Kita baru melewati Desember kemarin Natal ya. Natal itu waduh, nggak tahu di sini ya. Ujung gang sana. Wih, itu panitia itu, nanti ada bagian konsumsi, geger, bagian seragam, bertengkar, nanti bagian transportasi, bertengkar. Bapak Ibu, seperti pohon aras, kita harus ada unity, bukan ada perpecahan. Amin. Di gereja, maaf ya, ini saya sedikit keras lagi nih. Di gereja, mohon maaf, selalu aja ada beberapa orang yang mulutnya kayak comberan. Bukan baunya ya, bukan bau mulutnya, tapi apa? Membawa kebusukan. Nanti ada yang sini bertengkar malah dikompori. Oh, dikipasi. Nanti ada yang sini lemah malah dilemahkan. Ada di sini? Enggak ada. Puji Tuhan, mantap. Iya Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu yang di luar sana itu. Ya, jemaatnya susah, kena hutangnya enggak selesai, malah dihakimi. Gara-gara kamu dosa ini. Coba, jemaatnya sakit. Oh ya kamu ini yang melakukan ini, macam-macam. Dalam gereja. Tapi puji Tuhan di sini enggak ada. Bahkan ada, saya menjumpai di sebuah tempat ya. Kalau diminta pelayanan itu susah. Sampai sana tuh. Susah. Dimintai pelayanan singer, oh jangan saya mintai kolektor, aduh saya malu. Suruh penerima tamu yang lain saja, macam-macam. Ada yang susah dimintai pelayanan untuk kita bersatu bergandengan tangan melayani, ada. Tapi ada juga di gereja lain, saya diundang di gereja itu Bapak Ibu. Rebutan pelayanan. Ada loh. Loh, itu kok WL ya? Kan minggu lalu sudah. Saya kapan? Saya harusnya minggu ini. Loh dia sudah kok. Loh, rebutan. WL itu loh rebutan. Nanti sudah gitu dia enggak dijadwal ngerasani di belakang. Suaranya enggak enak. Gitu kok dijadwal sih. Ya apa sih? Kayaknya ada deh di sini. Kok senyum-senyum. Enggak, saya bilang di gereja sana kok ya. Itu baru yang WL. Belum tuh yang singer. Hah? Oh pindah sambil sini. Saya enggak tahu. Ya. Rebutan supaya apa? Dapat validasi, pengakuan, penghargaan, penilaian. Waduh ya. Ayo. Kita harus unity. Ada kesatuan. Jaga perkataan kita supaya tidak memecah belah. Amin. Jadi pelajaran yang pertama dari tumbuhan. Pertama tumbuhan apa? Pohon kurma. Kita harus ditabur di hadirat Tuhan. Supaya kuat iman kita. Yang kedua pohon apa? Pohon aras. Melambangkan apa pohon aras tadi Bapak Ibu? Bermanfaat. Bermanfaat bagi sesama, ya, bermanfaat bagi gereja, bermanfaat bagi keluarga. Ya, mungkin ada beberapa yang bertanya sebagai istri-istri ya, wanita biasanya, Pak, saya bermanfaat apa untuk keluarga? Ibu-ibu, ya meskipun ini sebenarnya saya sampaikan di ibadah wanita, saya punya apa ya, bahan untuk ibadah wanita, tapi nggak apa saya sampaikan sedikit. Ibu-ibu bermanfaat. Pak, tapi saya nggak kerja, Pak, saya pure, murni ibu rumah tangga. Anda bermanfaat, banyak waktu menabur di hadirat Tuhan. Doa. Suamimu diberkati dari doamu. Amin. Tapi kalau sudah jarang doa, ya ngomel terus. Waduh, nggak betah itu di rumah kayak neraka gitu ya. Akhirnya suaminya sering ke warkop minum kopi. Dan banyak hal Bapak Ibu. Ya, jadi pohon aras itu bermanfaat dan ada unity. Kesatuan. Sekarang pelajaran yang kedua. Kalau pertama tadi, klik gambarnya. Ini ya. Soal menabur menuai, pertama belajar dari tumbuhan, tanaman. Yang kedua kita bekerja keras lebih menghargai waktu. Oke, kita baca ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan bekerja lebih keras, 1, 2, 3.
Ini bukan hanya bicara soal kerja, cari untung, cari duit. Bukan hanya soal itu. Ini lebih lagi. Rasul Paulus mengatakan bekerja lebih keras. Kita lihat hasil pelayanannya Rasul Paulus. Dia di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi. Banyak tempat. Sampai tersebar. Sehingga banyak penuaian terjadi luar biasa. Banyak orang mendengarkan Injil. Hasil dari mana? Hasil kerja keras Rasul Paulus. Ini bicara soal pelayanan, hidup yang berdampak. Gitu ya. Karena ingat, kalau hidup kita di tahun lalu tidak berdampak, kita tidak bekerja lebih keras dalam pelayanan, dalam menjadi berguna untuk gereja, untuk keluarga, maka nggak tahu kita tahun ini akan menuai apa. Kita akan menuai apa? Seperti ada pantun yang tertulis dalam kitab Bambang pasal 10 ayat 7. Nenek tidur di kamar karena sakit. Udin ke warung membeli minyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Itu ada di Alkitab ya. Saya buat pantun, versi pantunnya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 yang tadi kita baca di awal-awal. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Rasul Paulus menabur banyak. Dia dipagut ular, kaparnya karam, susah. Pelayanannya susah, di penjara dan sebagainya. Pelayanannya sangat susah. Dia menabur lebih keras, tapi menuainya ada hasilnya. Pertanyaannya, mungkin kita tidak seperti Rasul Paulus ya. Tapi apakah kita menabur dalam hal kejujuran? Orang yang jujur menuai kepercayaan. Orang menabur kebaikan, menuai persahabatan. Makanya Bapak Ibu, persahabatan itu gampang kok ya. Traktir aja orang-orang itu jadi sahabat semua itu. Traktir ya, hari ini pizza, besok McD, besoknya lagi rujak cingur gitu ya, besoknya lagi tahu campur gitu ya. Nanti dapat teman nanti. Ya. Orang yang menabur kebaikan menuai persahabatan. Orang yang menabur kerendahan hati menuai validasi penghargaan. Beda dengan dunia, kalau dunia menawarkan begini, kalau kamu ingin dihargai, kamu ingin mendapat validasi, tunjukkan kesombongannya, tunjukkan mobilnya bagus, wah dihargai orang. Ya, tunjukkan pakaiannya bagus, jam tangannya bagus, orang akan menghargai, dilihat, wah keren gitu ya. Makanya di pinggir-pinggir jalan, ya, di supermarket yang ada tukang parkirnya, itu kalau mobil biasa nggak jadi bos dia. Iya, kalau mobilnya bagus, terus dikasihnya 50.000 ke tukang parkir, langsung jadi bos. Mari bos, mundur bos, mundur bos, mundur bos. Kan gitu kan. Tapi kalau ingin kasih 2.000, 5.000, enggak jadi bos. Ya, ngerti ya saudara? Ya dikit, terus dikit bos. Gitu kan. Nah hanya 50.000 saudara. Jadi bos. Dunia mengajarkan seperti itu. Lewat uang. Tapi ini kerendahan hati kita akan menuai validasi, ada penghargaan. Orang menabur ketekunan, menuai keahlian. Kalau kita tidak tekun, dalam bekerja, dalam pelayanan. Ya, saya percaya ini yang main musik ini pasti tekun dulunya. Makanya ahli ngedram, ahli main musik. Ya, kalau tidak tekun ya tidak bisa ahli. Kalau kita menabur kerja keras, menuai kesuksesan. Menabur kasih, menuai pemulihan hubungan. Nah, prinsip tabur tuai, mari kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Ini prinsip waktu, soal waktu. Kalau tadi prinsip hukum tabur tuai, sekarang waktu dalam tabur tuai. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya sampaikan begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalimat, tak berhenti-henti. Artinya apa? Tak berhenti-henti, artinya selalu ada. Artinya apa? Bilang pada sebelahmu, bilang begini. Selalu ada kan? Bilang begini, kamu enggak selalu ada. Ayo bilang, kamu enggak selalu ada. Betul atau betul? Kalau yang hari ini misalnya enggak datang doa malam, wes enggak apa-apa, nanti aja Kamis depan kan ada. Ada Bu Gembala ya, Kamis depan ya? Ada doa malam. Kita belum tentu ada. Loh iya dah. Waktu itu selalu ada. Kita ini belum tentu ada. Pertanyaannya, kita tabur apa?
Kita ini menabur apa? Terutama ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang punya anak-anak itu. Saya kadang menjumpai anak-anak digembleng. Kamu harus bisa Mandarin, kamu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Jerman. Wah, kalau ke sekolah enggak boleh terlambat. Ya memang betul, sekolah jangan terlambat, betul. Tapi berapa banyak orang tua ke gereja terlambat dibiarin. Betul atau betul? Waktu pelayan nggak sungguh-sungguh, nggak ditegur, dan sebagainya. Tapi kalau hal soal mencari uang, kerja keras, wah diajarkan Bapak Ibu. Ingat, kita tidak selalu ada. Selagi mumpung kita ada, ayo kita wariskan kepada keturunan kita takut akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan tadi musim menabur dan musim menuai. Nanti ini saya jelaskan. Tapi berikutnya ada dingin, panas, kemarau, dan hujan, siang dan malam. Ini artinya apa? Dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam. Ini artinya waktu itu mempengaruhi apa yang kita tabur tuai. Contoh. Seorang nelayan kalau mencari ikan itu siang atau malam? Malam. Kalau misalnya siang nggak dapat, susah dapatnya. Kalau malam gampang dapatnya. Apalagi tahu, oh ikannya berkumpul di mana gitu ya. Berkumpul di mana? Oh lagi berkumpul di balai RT, itu kumpul di balai RW gitu ya ikannya. Sama halnya petani. Petani itu menabur benih waktu musim panas atau musim hujan. Musim hujan ya, betul ya? Nah, jadi nggak bisa waktu musim panas malah menabur benih. Artinya apa Bapak Ibu? Ada saatnya bahwa kita ini pasti nanti akan menjadi tua. Pasti tua nanti. Ya, selagi sehat taburlah yang banyak. Selagi masih, kalau misalnya nelayan nih, saya nelayan ya. Saya bilang kepada rombongan nelayan nih, bolo-bolo dewi, ayo mumpung malam, selagi malam kita nangkep ikan. Karena akan datang waktunya siang. Kalau siang tidak bisa jadi malam. Sama halnya, selagi sehat, muda, kuat, ayo nabur yang banyak. Beberapa waktu lalu, saya diundang khotbah di sebuah rumah gitu ya, sebuah doa, lesehan gitu ya. Terus nyanyi gitu ya, lagu penyembahan. Saya duduk lesen semua. Tidak ada kursi. Terus begitu selesai lagu penyembahan, lagu praise, lagu cepat. Guelnya bilang, mari Bapak Ibu kita berdiri. Saya lihat kanan kiri, waduh orang-orang yang sudah lansia, wabut, suruh berdiri, aduh. Wah sudah lanjut usianya, sudah susah untuk berdiri. Dari duduk, suruh berdiri itu perlu waktu gitu ya. Nah kita nanti juga akan tua. Ya, ada saatnya dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Mumpung masih bisa tabur yang banyak. Nah ini yang saya mau sampaikan. Ada musim menabur, musim menuai, ini yang saya belum jelaskan tadi ya. Tak berhenti-henti sudah, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam sudah. Sekarang musim menabur, musim menuai. Artinya Bapak Ibu, ada musim hujan, musim kemarau. Kalau di Eropa ada 4 musim, di Indonesia 2 musim. Artinya begini, semua itu diatur Tuhan lewat namanya sebuah kalimat waktu. Apa namanya? Waktu. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan pergunakan waktu yang ada. Jadi saya bilang begini, pergunakan waktu menabur. Nanti waktu menuai kita juga gunakan. Lah kalau hari ini belum menuai berarti masih waktu menabur. Nah kata waktu itu ada 2, yaitu kairos dan kronos. Kronos itu apa? Kronos itu adalah konsep waktu sehari-hari. Oh jam 8, oh nanti jam 9, oh besok hari Jumat, lalu besoknya oh besok siang, di tahun depan 2027, itu waktu. Waktu terus berjalan, ya, terus berjalan. Saya dulu SMA, terus kuliah, lalu menikah, ini waktu. Makanya dari kata kronos muncul istilah kronologi, sebuah urutan peristiwa. Tapi kalau kairos itu adalah peristiwa yang bermutu di dalam waktu. Saya ulang, kairos itu adalah peristiwa yang bermutu di dalam waktu. Singkatnya begini,
Kairos ini ada di dalam Kronos. Jadi, Kairos ada di dalam Kronos, tapi Kronos bisa ada tanpa Kairos. Contoh. Keluarga ngumpul bareng makan di sebuah restoran. Ya, waktu ini mereka mempunyai waktu makan, ngumpul bareng. Waktu bersama makan, semuanya handphonean. Ayah ibu, 2 anaknya, semuanya handphonean waktu makannya datang, makan bersama. Selesai pulang. Ini hanya Kronos, tidak ada Kairosnya. Waktunya ada, tapi nggak ada yang bermutu yang terjadi di situ. Tapi ada orang yang ibadah ini, tapi ada yang dapat mujizat. Ada yang telinganya mendengar, datangnya tuli, pulang mendengar. Ada yang matanya terbuka, ada yang lumpuh berjalan, tapi tidak semua jemaat mendapatkan mujizat. Kenapa? Karena orang ini yang mendapat mujizat, mendapatkan dalam tanda kutip kairosnya Tuhan. Sesuatu yang bermutu, kesempatan, mujizat, itulah kairos. Sehingga kairos itu juga bisa disebut sebagai momen. Kalau hari ini momen untuk menabur, ayo kita menabur. Kesempatan ini. Karena itu di dalam Galatia, coba klik berikutnya. Ya, Galatia dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, dalam tanda kurung kairos itu, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, itu juga kairos bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tadi kita sudah baca, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi selagi mumpung ada waktu ini, ada kesempatan, kita menabur. Ayo kita menabur. Amin. Ada pantun yang tertulis dalam apa? Ya itu, Kitab Bambang sekarang pasal 12 ayat 9. Ke toko emas beli gelang, dipakai istri cantik sekali. Tebuslah waktu yang hilang, kesempatan tidak datang 2 kali. Amin. Enggak datang 2 kali loh Bapak Ibu. Ayo waktunya kita menabur, kita tabur. Waktunya kita menuai, nanti pasti menuai kalau kita tabur. Di penghujung khotbah saya, jadi ada 2 pelajaran berharga. Soal menabur dan menuai. Yang pertama, berbicara soal belajar dari tumbuhan. Ya. Pohon kurma itu berakar dengan kuat dalam Tuhan. Sedangkan pohon aras hidupnya bermanfaat, ada unity. Dan yang kedua, pelajaran kedua, kita harus bekerja keras menghargai waktu. Kita tidak bisa kembali ke waktu yang kemarin, jangan sampai, maaf ya, nanti ada teman-teman yang menuai, kita kok tidak menuai ya, karena tidak menghargai waktu. Kenapa? Saya sudah menghargai waktu, karena bekerja kita tidak lebih keras dari yang lain. Bekerja lebih keras, pelayanan lebih rajin, dan seterusnya, saya percaya, pasti kalau kita menghargai waktu, nanti Tuhan punya waktu yang terbaik memberkati kita. Amin. Saya tutup dengan sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada seorang bernama David Flood. Ya, David Flood ini terpanggil menjadi misionaris di Zaire, Kongo. Nah, David Flood bersama dengan istrinya bernama Sea. David Flood ini waktu masuk di pedalaman, kepala sukunya menahan, maksudnya tidak mengizinkan masuk di pedalaman. Sehingga ya dia tinggal di luar pedalaman, di tempat yang kumuh, ya, di tempat yang kotor, penuh lumpur dan sebagainya. Lalu David Flood ini melayani di sana kok tidak berkembang, tidak ada hasilnya. Hanya satu anak berkulit hitam, yang namanya orang Afrika, Zaire itu, Kongo. Hanya satu anak ini. Belum lagi istrinya sakit. Saya ini sakit di tengah kondisi mengandung, kondisinya hamil. Sehingga akhirnya saya bertahan supaya bisa melayani sebagai misionaris, juga supaya bisa melahirkan dengan selamat, kena malaria. Karena tahun itu obat malaria belum ditemukan, apalagi di daerah Zaire yang sangat terpencil, terbelakang. Akhirnya saya meninggal. Ya, David Flood ditinggalkan oleh saya, meninggal. Marah David Flood ini. Bisa ditampilkan gambarnya. David Flood ini marah, Bapak Ibu ya. Saya melayani, nggak berhasil. Hanya satu bocah cilik ini
kulit hitam ini yang dimenangkan, diinjili. Kadang bocah kulit hitam ini keluar dari kampung halamannya hanya ingin ketemu sama David Flut dan saya. Hanya ingin mendengarkan Injil. Tapi mana orang lain dari penduduk itu? Tidak ada yang percaya Yesus. Marah David Flut sama Tuhan, kecewa. Ini istriku malah meninggal. Memang sempat melahirkan dan selamat. Anaknya diberi nama Aine, Angie, panggilnya Angie. Selamat anaknya yang bernama Angie, tapi istrinya meninggal, marah dia, kecewa. Lalu dia meninggalkan Zaire, dia pulang ke Swedia, kota asalnya. Dia marah, kecewa sama Tuhan, dan dia hancur hidupnya di Swedia. Anaknya yang perempuan, yang bayi Angie itu diserahkan kepada misionaris lain, supaya dipelihara, dibesarkan. Dia tidak mampu. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Angie, si bayi perempuan ini bertumbuh dewasa, dan menikah dengan Dewi. Bukan Dewi perempuan ya, Dewi gitu, nggak tahu membacanya gimana, Dewi gitu ya. Menikah dengan Dewi ini, ternyata Dewi ini seorang pemimpin sekolah teologi ya. Angie yang menikah dengan Dewi ini memiliki anak, ya. Terus suatu saat si Angie ini mendapatkan ini setelah beberapa puluh tahun berikutnya ya, mendapatkan sebuah berita. Dia membaca sebuah berita, wow, Zaire itu terjadi gejolak luar biasa, kerohanian bangkit di sana. Ada 600 orang dimenangkan Tuhan di Zaire itu. Dia baca terus, ternyata ada seorang pendeta yang bernama, siapa ini tak bocornya sih ya? Ruhigita Ndagora. Ada yang kenal orang ini? Ada? Ya, siapa tuh Pak, itu main layang-layang sama saya Pak, siapa tahu ya. Ruhigita Ndagora itu memenangkan 600 orang di Zaire. Dia baca ini, Angie baca, loh ini kayaknya kisahnya ini. Dia baca terus, Ruhigita bilang, dulu aku ini waktu itu masih kecil, hanya ada 2 misionaris yang menginjili aku, membawa aku mengenal pada Yesus. Aku waktu itu tidak terlalu mengerti, tapi aku menyerahkan hidupku pada Yesus. Maka dia baca itu, lalu dia segera mencari papahnya. Angie ini mencari papahnya yang bernama siapa tadi? Iya David, jangan salah loh, namanya bukan Bambang. David Flut. Dia cari, dan waktu dia perjalanan dari Amerika ke Swedia, dia mampir dulu di London. Waktu di London ada pertemuan pendeta-pendeta berkulit hitam. Dia mampir sebentar di London, dia coba datanglah di pertemuan para pendeta berkulit hitam itu. Lalu ketemulah si Angie dengan Ruhigita ini. Lalu Ruhigita bilang gini, iya dulu aku dikenalkan kepada Yesus lewat 2 misionaris. Misionaris punya anak perempuan, tapi nggak tahu sekarang gimana ya anaknya. Angie bilang, itu saya. Loh kamu? Iya. Wah mereka berpelukan ya, tangis-tangisan, mereka menceritakan kisahnya luar biasa Bapak Ibu. Lalu waktu pertemuan singkat itu, Angie langsung melanjutkan perjalanan ke Swedia. Sampai di Swedia dengan segala jeripayahnya, Angie bertemu dengan papahnya yang sudah sangat tua sekali. Yang bernama siapa? David Flut. Ya, sudah sangat tua. Lalu Angie memperkenalkan diri, Pak, ini aku anakmu yang dulu papa tinggalkan di Zaire dulu. Angie, Pak, ini aku Angie. Papanya menangis. Maaf nak ya. Apa itu? Maaf nak ya, nggak bisa. Aku bukannya enggak sayang kamu, aku bukannya mau meninggalkan kamu, tapi memang enggak mungkin keadaan satu benar-benar enggak mungkin. Kalau kamu ikut aku juga kamu pasti mati. Lebih baik kamu dipelihara oleh orang yang lebih. Lalu si Angie bilang, enggak apa-apa, Tuhan memelihara aku kok. Papanya yang sudah tua ngamuk mendengar kata Tuhan memelihara, ngamuk. Tuhan melihara, enggak ada Tuhan. Enggak ada Tuhan enggak memelihara. Sambil dia minum birnya. Enggak usah tanya birnya merek apa, saya enggak tahu. Dia minum sambil mabuk-mabuk begitu. Apa yang terjadi? Angie menceritakan, enggak Pak, Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Karena bocah kecil yang berkulit hitam itu, yang papa injili, sekarang jadi penginjil, jadi pendeta yang luar biasa, memenangkan 600 orang di Zaire. Dan Angie bercerita waktu Angie bercerita, papanya meneteskan air mata. Selama puluhan tahun, papanya menabur, dikiranya tidak menuai. Tapi dari satu bocah kecil itu, menuai 600 orang. Papanya kecewa, akhirnya papanya sadar, bertobat di dalam tangisan, papanya bertobat. Kita baca ayat terakhir yuk. Klik dalam Efesus pasal 3, itu aja Mazmur ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya saudara suatu saat pasti menuai. Kalau kita menabur, nggak tahu waktunya kapan, tahun ini saya nggak tahu, terserah waktunya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami tetap kuat. Seperti pohon kurma, kami tetap berakar kuat dalam Tuhan. Dan kami juga mau berdampak, bermanfaat. Seperti pohon aras, kami juga mau membawa kesatuan di dalam gereja, di dalam keluarga. Kami juga mau Roh Kudus tolong kami, untuk kami menghargai waktu, bekerja lebih keras, selagi kami ada, selagi kami bernafas, selagi kami sehat, selagi Tuhan memberi kami kesempatan, kami mau menabur, sehingga waktunya menuai, Tuhan melibatkan kami di dalam penuaian raya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus terus Engkau berkata-kata, jadikan kami semua pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau menabur dan mau menuai bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Pak Bambang. Tuhan memberkati. Di awal tahun kita sudah diberikan resep. Ya, kita semua yang mau menabur, angkat tanganmu, dan kita semuanya pasti akan menuai. Amin, saudara. Ya, sambil kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana Tuhan mengajarkan kami di awal tahun ini Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami mentaati firman-Mu, yaitu kami mau menabur Tuhan. Kami percaya pada saat kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka kami akan menuai Tuhan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu, dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku
Bapa, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami pewahyuan yang baru Tuhan, untuk kami boleh melakukan bagian kami Tuhan, untuk menjadi penabur-penabur di dalam keadaan apapun juga Tuhan. Kami mau menaburkan kebaikan, kami mau menaburkan Tuhan semua hal yang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk setiap teman-teman kami, keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami, mereka yang sedang di dalam keadaan tubuh yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini kiranya Tuhan menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kembali Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini ada banyak hal-hal yang tidak kami pikirkan Tuhan, namun Engkau Allah yang sudah menyediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko untuk melayani kami. Tuhan senantiasa memberkati dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam setiap apa yang dikerjakan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pewahyuan-pewahyuan, firman-firman yang membangun, memberikan motivasi, memberikan kekuatan bagi setiap yang kami mendengarkannya. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan ada roti untuk kami terima sebagai berkat-Mu Tuhan. Ada benih yang kami terima untuk kami taburkan kembali Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar kami terima firman ini, namun firman ini boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melihat cepat lambat taburan kami Tuhan akan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua yang sudah melayani, worship leader, pemusik, juga semua para diaken yang bertugas Tuhan, memberkati dalam setiap aspek kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan malam hari ini kami mengakhiri ibadah doa lawatan kami Tuhan. Bukankah pertolongan kami daripada Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, dan kami terima segala anugerah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.